Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Ramadhani dari Prodi Bimbingan Konseling Islam NIM 201221062. Di sini saya akan mengulas materi tentang difabel netra atau tunanetra. Dalam KBBI, kata tunanetra dibagi menjadi dua kata, yaitu tuna yang berarti kurang atau rusak, yang kedua netra yang berarti mata. Sedangkan kalau digabung menjadi satu kata menjadi buta. Istilah tunanetra masih kurang enak didengar oleh orang-orang atau tidak layak lagi digunakan karena bisa memposisikan seseorang yang mengalami keterbatasan. Dalam peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1991, difabel dibagi menjadi tiga, yaitu difabel netra, difabel rungu, difabel wicara, difabel daksa, dan difabel graita. Kata kunci yang menjadi fokus pembicaraan pada kali ini adalah kata al-a'ma, yang dapat diartikan tidak bisa melihat suatu kebenaran. Kata al-a'ma dapat digunakan pada dua makna, yaitu konotatif dan denotatif. Yang makna konotatif adalah yang berarti tidak bisa yang sedang konotatif yaitu denotatif yaitu kebutuhan fisik yaitu seperti mata, sedangkan konotatif adalah kebutuhan batin atau hati. Terdapat 8 paralel al-a'ma dalam Al-Quran. Paralel yang pertama terdapat di surat Al-Fat ayat 17 dan Abasa ayat 2. Paralel yang kedua terdapat di surat Al-An'am 104, Al-Ma'idah ayat 71 dan Al-Baqarah ayat 171. Paralel yang ketiga terdapat pada surat Al-Qasas 66, surat Al-Fussilat 44 dan surat Al-Isra ayat 97. Paralel yang keempat terdapat di surat Al-Hajj ayat 46, surat Al-Fussilat 17 dan Al-Yunus 43. Paralel yang kelima terdapat di surat Al-Muhammad 23, surat Al-A'raf ayat 64 dan surat Al-Toha ayat 124. Paralel yang keenam terdapat di surat An-Nur ayat 61, Al-Fat ayat 17 dan An-Nisa ayat 93. Paralel yang ketujuh terdapat di surat Al-Ghafir ayat 54 dan Al-Hud ayat 24. Paralel yang ke-8 terdapat di surat Al-Najm An-Nam ayat 81 dan Ar-Rum 53 dan Al-Zukhruf ayat 40. Terdapat juga 8 medan sematik dalam makna al-a'ma, yaitu yang pertama basil, akmah, dalal, huda, kafaru, amanu, kulub, sumbuk, aroj, marij, dan zulumat atau nur. Kata al-a'ma dalam Al-Quran ada di 33 ayat dalam Al-Quran yang menunjukkan perhatian khusus sebagai bagian dari wawasan dalam Al-Quran. Yang kedua yaitu disabilitas dalam Al-Quran. Al-Quran menerangkan disabilitas dalam surat Al-Imran ayat 49 dan Al-Ma'idah ayat 110 yang menjelaskan mukjizat dari Nabi Isa alaihissalam yang dapat menyembuhkan orang buta yang buta sejak lahir dan orang yang menderita penyakit kusta atau apras. Ada 3 kata yang sering digunakan Al-Quran dalam menunjukkan manusia. Yang pertama yaitu bashar yang berarti permukaan kulit.
wajah, dan tubuh yang menjadi tempat bertumbuhnya rambut. Yang kedua, insan. Insan dalam Al-Quran digunakan untuk menunjukkan manusia dalam 3 hal. Yang pertama, keistimewaannya. Keistimewaan manusia itu ada 2, yaitu sebagai khalifah dan sebagai pemikul amanah. Yang kedua, predisposisi negatif diri manusia. Yang kedua, proses penciptaan manusia. Yang ketiga yaitu al-nas. Al-nas merupakan menunjukkan manusia sebagai makhluk sosial yang bisa dikatakan makhluk sosial dan karenanya bersifat horizontal atau vertikal. Dalam Al-Quran, kata an-nas mendeskripsikan kelompok sosial dan religius dengan segala atribut seperti manusia yang menyatakan beriman sebagai lahiriah saja, pemburu dunia, kurang bersyukur, dan lain-lain. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan tentang rangkuman materi tentang difabel netra dan difabel dalam Al-Quran. Mungkin sekedip dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.